segini aja cukup. Dan salah satu akan kita rangsang dengan hormon. Kita pilih yang kurus. Nah, direndam seperti ini aja. Ini usia 1 minggu pasca kita tanam, kita cek dulu perkembangannya. Usia 1 minggu pasca kita tanam. Dalam 1 minggu sudah ada pertumbuhan akar baru sekitar 2 mili kurang lebih. Sedangkan untuk yang kontrol tanpa hormon belum ada pertumbuhan akar. Padahal kalau dari plan lebih gendut yang ini ya, yang tidak memakai hormon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana cara cepat merangsang perakaran pada anakan anggrek yang berasal dari keiki seperti ini. Pada beberapa jenis tanaman atau beberapa keiki ada yang mudah berakar seperti ini, tapi ada pula yang memang agak lambat perakarannya. Keikinya sudah besar tapi belum kunjung keluar akar seperti ini. Dan ini kebetulan ada 2 plant untuk ID yang sama ya. Ini Dendrobium nobile, kebetulan belum keluar calon akar atau belum keluar akarnya. Kita akan rangsang agar cepat perakarannya, agar cepat dipindah, tentunya pindah tanam. Kita akan potong dulu kedua plant yang ini, dan kebetulan ada 2, jadi kita bisa buat salah satunya untuk yang memakai zat perangsang akar, dan juga satunya lagi untuk sebagai kontrol yang normal tanpa perangsang akar. Kita potong dulu anakannya. Gunakan alat potong yang steril dan tajam. Ada 2 anakan ya, akan kita treatment. Pada bagian bekas potongan kita tutup dulu dengan lilin cair untuk menghindari infeksi ya, agar tidak ada infeksi jamur ataupun bakteri lewat luka bekas potongan ini. Hormon perangsang akar yang saya pakai untuk anakan seperti ini, saya memakai Root-Up. Nanti bisa dicek di sini ya untuk hormon perangsang akarnya. Kita buka dulu tutupnya. Ini bentuknya serbuk. Segini aja cukup, kurang dari 1 sendok teh. Ini kurang lebih airnya 300 ml, kurang lebih 300 ml. Nah, seperti ini aja, diaduk sampai merata. Ada 2 batang atau 2 anakan dari ID yang sama. Yang ini lebih besar ukurannya ya, harusnya lebih cepat berakar karena nutrisinya lebih banyak. Yang ini agak kurus, dan salah satu akan kita rangsang dengan hormon. Kita pilih yang kurus. Nah, direndam seperti ini aja, kurang lebih 10-15 menit. Biarkan seperti ini agar meresap cairan hormonnya. Untuk yang ini tidak saya beri hormon, untuk kontrol, sebagai kontrol. Kita diamkan dulu selama kurang lebih 10-15 menit. Setelah 10-15 menit kita angkat dan kita angin-anginkan agar mengering cairannya. Nanti setelah cairannya mengering, beberapa menit aja cukup, kita tinggal tanam. Untuk penanaman saya memakai media yang cukup bagus menyerap air. Saya memakai Sphagnum moss. Sebelum kita tanam, medianya kita basahin dulu ya, agar tidak disiram. Jadi setelah tanam tidak kita siram lagi, karena khusus untuk yang ini sudah memakai cairan ini, larutan perangsang akar, agar tidak terbilas tentunya. Jadi dibasahi dulu. Yang ini untuk yang itu, yang ini yang pakai perangsang akar. Ini yang B untuk kontrol yang tanpa hormon perangsang akar, agar lebih mudah melihat perbedaannya ya ketika kita memakai hormon dan tanpa hormon. Tanam seperti ini aja. Untuk yang ini langsung ditanam karena memang tidak memakai hormon.
Untuk sphagnum moss cukup bagus menyerap air jika ketika kita membasahinya terlalu becek, peras sedikit agar tidak terlalu becek tentunya. Ini sudah cukup kering ya, kita bisa tanam di pot. Cara tanamnya kurang lebih sama seperti tadi. Nah, yang ini sudah ditanam. Yang A untuk yang pakai hormon dan untuk B yang tanpa hormon kontrol. Kita simpan di tempat yang teduh, yang terlindung dari sinar matahari, tetapi cukup terang dari cahaya sekitarnya. Dan selama beberapa hari jangan disiram ya, karena sphagnum moss cukup bagus menahan air, cukup bagus menjaga kelembaban, dan juga perakaran memang belum tumbuh. Jadi kalau disiram setiap hari rawan busuk, kelembabannya terlalu tinggi, terlalu becek. Kalau misalkan cuaca terik cukup di spray aja bagian atasnya, spray halus, tapi jangan terlalu basah ke media tanam. Kita simpan dulu di tempat yang teduh dan nanti di update lagi perkembangannya di minggu-minggu berikutnya. Ini usia 1 minggu pasca kita tanam, kita cek dulu perkembangannya yang kontrol ya. Untuk yang ini kondisinya seperti ini, yang tidak memakai hormon, belum ada perkembangan. Kita cek yang memakai hormon akar. Usia 1 minggu pasca kita tanam, sudah mulai ada akar ya, tuh sudah mulai tumbuh. Kita bisa lihat dalam 1 minggu sudah ada pertumbuhan akar baru sekitar 2 mili kurang lebih. Akar barunya sudah tumbuh. Sedangkan untuk yang kontrol tanpa hormon belum ada pertumbuhan akar. Padahal kalau dari plan lebih gendut yang ini ya, yang tidak memakai hormon. Yang ini lebih kurus. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi seminggu aja sudah ada perkembangan yang signifikan. Kita tanam kembali. Untuk penanaman idealnya jangan terlalu dikubur. Jika belum terbiasa menanam anggrek, sebaiknya seperti ini ya. Nah, hanya dikubur sedikit aja bagian pangkal akarnya. Kecuali kalau sudah terbiasa merawat anggrek atau menangani anggrek, tidak masalah. Kalau dikubur seperti tadi, khawatirnya busuk. Apalagi kalau media tanam seperti ini, media tanam sphagnum moss jika tidak bisa mengatur penyiraman, akan lebih cepat busuk. Jika mau lebih aman, kita bisa tempel di papan pakis seperti ini, atau bisa juga kita potong, misalnya seperti yang ini ya. Ini ada tiga ruas, tiga tunas. Nah, sebaiknya seperti ini. Cuma memang kurang bagus, agak menyerong. Jika mau berdiri kita potong aja seperti ini. Ini satu tunas, satu pot nantinya, dan ditanam seperti ini. Jangan terlalu terkubur. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini lebih aman. Kecuali jika teman-teman sudah terbiasa menangani anggrek atau menanam anggrek dalam sphagnum moss dan juga kondisinya terlindung dari air hujan sehingga penyiraman bisa diatur, dikubur seperti di penanaman awal pun tidak masalah. Untuk lebih aman seperti ini aja. Atau kita coba di sini, ditempel di papan pakis. Nah, ini lebih aman seperti ini. Ini sudah saya siapkan papan pakis dan juga tambahan sabut kelapa. Tambahkan sedikit sphagnum moss untuk pelembab, karena sabut kelapa itu mudah banget keluar airnya. Untuk yang ini memakai coco fiber bagian belakangnya, sedangkan saya menambahkan sedikit sphagnum moss pada bagian pangkal akar agar tetap lembab. Mohon diikat. Untuk tali pengikatnya boleh memakai benang seperti ini ataupun bisa juga memakai tali plastik ataupun yang lainnya. Nah, seperti ini aja cukup. Dan pada usia 1 minggu pasca tanam kita sudah bisa memberikan pupuk ya. Kita berikan pupuk pertumbuhan dengan kadar yang rendah tentunya, dengan dosis yang rendah.
Jadi untuk pemupukan kita lihat dulu dosis dan aturan pakai yang tertera di masing-masing label kemasan. Misalnya dosis untuk pupuk A 1 sampai 3 gram per liter air bersih. Nah, kita berikan 0,1 atau 0,2 gram per liter air bersih pada kondisi seperti ini. Nantinya naik bertahap ya, agar lebih aman ke plannya. Dan untuk teman-teman yang belum terbiasa merawat anggrek atau menanam anggrek dalam sphagnum seperti ini, bisa menanam seperti ini. Ini jauh lebih mudah, jauh lebih aman, dan tentunya harus disiram setiap hari. Jika penanaman seperti ini disiram setiap hari dan bisa full rain, bisa ditempatkan di bawah hujan secara langsung. Sedangkan untuk penanaman di dalam sphagnum seperti ini lebih meringankan dalam penyiraman. Penyiraman bisa dilakukan 4-6 hari sekali, tergantung media tanam. Kalau masih becek perlu disiram, dan ini bisa lebih hemat waktu tentunya. Cuman memang kelemahannya jangan ditempatkan full rain, jadi harus ditempatkan di bawah naungan yang terlindung dari air hujan agar lebih mudah dikontrol penyiramannya. Jika ditempatkan full rain ketika musim hujan yang cukup intens hujannya, ini bisa busuk, jadi lebih mudah busuk pada kondisi penanaman seperti ini. Tapi pada penanaman ditempel di papan seperti ini ataupun dengan media tanam arang ataupun yang lainnya yang lebih poros, itu bisa tempatkan full hujan dan harus disiram setiap hari agar lebih bagus pertumbuhannya. Sementara segitu aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan update lagi, jadi jangan lupa di subscribe dulu channelnya dan juga di like dulu ya. Jangan lupa di like and subscribe, juga ditekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info terbarunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.